Siapa sangka, di jantung Pulau Jawa, pernah berdiri sebuah kerajaan besar yang menjadi cikal bakal peradaban Jawa modern. Ini adalah kisah tentang kerajaan Mataram Islam. Semuanya berawal dari Ki Ageng Pemanahan, seorang abdi setia Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang. Atas jasanya menumpas Arya Penangsang, ia dihadiahi sebuah tanah perdikan di hutan Mentau. Disinilah cikal bakal Mataram mulai tumbuh. Namun, baru di bawah kepemimpinan putranya, Sutawijaya, Mataram benar-benar menunjukkan tajinya. Sutawijaya, yang kemudian bergelar Panembahan Senopati, secara perlahan melepaskan diri dari kekuasaan Pajang dan mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Mataram Islam sekitar tahun ke-1586. Ia memperluas wilayahnya, menaklukkan pesisir utara Jawa, dan meletakkan dasar-dasar kerajaan yang kuat. Generasi penerus terus membawa Mataram ke puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo, cucu Senopati, Mataram mencapai masa emasnya. Sultan Agung dikenal sebagai raja yang cakap, religius, dan berjiwa nasionalis. Beliau berhasil menyatukan hampir seluruh Pulau Jawa di bawah Panji Mataram, kecuali Batavia yang dikuasai Foch dan wilayah Banten. Kegigihannya terlihat jelas saat ia 2 kali mengirimkan pasukan besar untuk menyerang Foch di Batavia. Meskipun upaya itu belum berhasil, tak hanya di medan perang, Sultan Agung juga seorang budayawan ulung. Beliaulah yang menciptakan sistem penanggalan Jawa yang kita kenal sekarang, sebuah perpaduan kalender Saka dan Hijriah. Namun, setelah era Sultan Agung, awan kelabu mulai menyelimuti Mataram. Putranya, Amangkurat I, memerintah dengan tangan besi dan memindahkan ibu kota ke Plerit. Kebijakannya yang keras menimbulkan banyak pemberontakan. Salah satunya yang paling terkenal adalah pemberontakan Trunajaya dari Madura. Pemberontakan ini bahkan berhasil menduduki istana, memaksa Amangkurat I melarikan diri hingga wafat dalam pelariannya. Kekacauan ini menjadi pintu masuk bagi Foch untuk ikut campur lebih dalam. Para penerus Amangkurat I seringkali meminta bantuan Foch untuk merebut atau mempertahankan takhta. Tentu saja, bantuan ini tidak gratis. Sedikit demi sedikit, wilayah dan kedaulatan Mataram tergerus oleh perjanjian-perjanjian yang merugikan. Puncaknya adalah Perjanjian Giyanti pada tahun ke-1755. Perjanjian ini secara resmi memecat Mataram menjadi 2. Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pakubuwana III dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwana I. Perpecahan belum berakhir di situ. Hanya 2 tahun kemudian, pada tahun 1757, terjadi Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini melahirkan satu lagi pecahan kekuasaan, yaitu Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta untuk Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Lalu pada tahun 1813, Inggris yang saat itu menguasai Jawa membentuk Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Maka lengkaplah dinasti Mataram terbagi menjadi 4 kekuasaan yang kita kenal sebagai Catur Sagotra. Meskipun kerajaannya telah terpecah, warisan Mataram Islam tetap hidup hingga hari ini. Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman masih berdiri sebagai pusat kebudayaan Jawa yang adiluhung. Falsafah hidup, seni tari, musik gamelan, tata krama, hingga arsitektur yang kita lihat di Yogyakarta dan Surakarta adalah bukti nyata kebesaran Mataram di masa lalu. Dari sebuah hutan Mentaok, Mataram telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Nusantara, membentuk identitas dan peradaban yang terus kita warisi hingga kini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan subscribe channel kami untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa.